Selamat untuk kalian. Ke-148 peserta yang ada di sini sekarang semuanya lulus di babak pertama. Saya mendoakan keberhasilan kalian di babak kedua. Wah, syukurlah. Kita berhasil. Kilua. Tidak lama lagi ya. Aku mulai merasa tegang. Iya, kita tak tahu apa yang akan muncul nanti. Bisa jadi kita akan langsung diserang secara tiba-tiba. Selamat datang. Bagaimana? Apa perutmu sudah cukup lapar, Bu Hara? Seperti yang kau dengar, perutku sudah keroncongan, Menci. Yang akan menjadi penguji dan penanggung jawab di ujian babak kedua ini adalah aku, Hunter Citarasa. Hunter Citarasa? Apa maksudnya? Hunter Citarasa adalah hunter yang mencari bahan makanan ke seluruh dunia dan bertujuan untuk menciptakan rasa baru yang lebih lezat. Tentu saja hunter itu sendiri adalah seorang koki kelas 1. Berarti mata ujiannya adalah... Benar. Mata ujian babak kedua adalah masakan. Masakan? Kenapa sudah sampai sejauh ini malah harus membuat masakan segala? Hei kamu, kalau keberatan pulang saja sana. Kalau masih ada orang lain yang keberatan, kalian boleh pulang sekarang juga. Sepertinya sudah tidak ada lagi peserta yang keberatan ya. Lalu masakan seperti apa yang harus kami buat? Mula-mula kalian harus membuat masakan yang kuperintahkan. Lalu hanya orang yang lulus di tugas itu saja yang selanjutnya harus membuat masakan yang kuperintahkan. Pendek kata, kalau kami berdua mengatakan masakan kalian enak, berarti kalian lulus ujian babak kedua. Ujian apa? Enak atau tidaknya makanan tergantung selera masing-masing. Seandainya makanan itu lezat bagi kami pun, tapi kalau itu tidak cocok dengan selera kalian, tak ada gunanya kan? Mana ini? Sudah. Dengar ya, seperti yang sudah kukatakan tadi, siapapun yang tidak mau mengikuti ujian ini boleh pulang. Nah, selamat berpisah. Enak saja. Sudah sejauh ini, mana mungkin kami pulang? Ini semua gara-gara kamu, gendut. Bicaranya yang benar makanya. Sudahlah, menyebalkan sekali. Orang yang banyak mengeluh sebaiknya pulang saja. Maaf, lanjutkan kata-katamu tadi. Peserta yang bisa membuat kami berdua mengatakan lezat akan lulus di ujian kedua. Dan ujian babak kedua ini akan selesai pada saat perut kami sudah kenyang. Kalau yang pria mungkin makannya banyak, tapi gadis itu tampaknya tidak bisa makan terlalu banyak. Sepertinya di ujian ini jumlah peserta akan berkurang. Bagaimana ini? Aku belum pernah masak. Tidak kuduga ada ujian seperti ini. Aku pernah masak. Tidak terlihat dari wajahmu. Kau bisa masak apa? Ada macam-macam, tapi yang aku paling jago adalah nasi dan telur. Aku bisa. Nasi telur? Iya, itu memang masih bisa dibilang masakan. Tapi makanan seperti itu, siapapun yang membuat pasti rasanya sama. Itu tidak benar, soalnya Bibi Mito pernah memujiku masakanku enak. Baiklah. Kalau begitu, nanti masakan aku ya. Aku juga. Nah, menu pesananku adalah babi guling. Dia bilang babi guling. Kesukaanku adalah jenis babi terganas di dunia yang hidup di hutan ini, yaitu Kritstem. Kritstem? Ujian sudah dimulai. Kritstem punya kebiasaan menghancurkan lawannya dengan hidungnya yang besar dan keras. Kalau sampai terlambat lari, kalian sendirilah yang bisa menjadi makanan babi. Kepalanya, kelemahannya ada di kepala.
Kepala. Rasakan ini. Hai, ke sini. Ayo. Berhasil. Aku lapar. Oh. Wah, Silakan dinikmati. Wah, banyak sekali. Sepertinya aku terlalu meremehkan peserta. Benar-benar hebat. Tapi masalahnya adalah rasa. Pada akhirnya, berapa orangkah yang akan mampu memuaskan selera hunter cita rasa buahara? lezat. Berapa orang yang akan lulus? Wah, yang ini juga enak. Hunter yang berselera sangat tinggi. Ya, benar enak. Kenapa yang gosong pun dimakannya? Luar biasa. Enak sekali. Apa benar dia itu hunter cita rasa? Kenyang. Perutku sampai penuh. Selesai. 70 ekor babi guling selesai dimakan. Dia monster. Ternyata semua hunter itu adalah orang hebat ya. Hebat sih hebat, tapi aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Aneh. Ini benar-benar ganjil. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, seharusnya dia bisa makan lebih banyak. Tak usah kau pikirkan sejauh itu. Dasar kau ini, kenapa kau bilang lezat untuk semua babi guling yang sudah kau makan? Kalau begitu apa gunanya jadi penguji? Ya, tidak apa-apa kan. Pesertanya kan sudah berkurang sedikit. Lagi pula ini kan bukan ujian untuk menilai rasa dengan cermat. Nah, mana bisa begitu? Seorang hunter cita rasa itu tidak boleh sampai berbohong pada seleranya sendiri. Ya sudah. Apa boleh buat? Penilaian untuk masakan babi guling. 70 orang lulus. Banyak lulus. 70 orang ya? Jumlah yang cukup banyak. Memang babi itu mudah untuk dihentikan, asalkan kepalanya dipukul dengan keras. Tapi masalahnya adalah setelah ini, gadis itu adalah lawan yang cukup tangguh. Bagaimanapun juga, di usianya yang semuda itu, dia sudah diakui sebagai ahli cita rasa yang hebat. Dan dia tidak pernah gagal dalam membuat masakan, yaitu masakan yang hebat dan sangat lezat bagi kami. Mensi, sang hunter cita rasa, sebagai seorang koki yang menguasai berbagai masakan dari penjuru dunia, dia selalu menghasilkan masakan yang luar biasa dengan selera dan tekniknya yang hebat. Dia tidak pernah lupa akan masakan yang dibuatnya sendiri. Di usia yang masih 21 tahun, dia sudah disebut sebagai gadis jenius nomor 1 hunter cita rasa. Beda dengan Buhara, ujianku tidak semudah itu. Aku akan menilai kalian dengan tegas. Tapi sebagai seorang jenius, perasaannya pun mudah berubah. Kalau salah sedikit saja, dia jadi halangan besar. Tugas berikutnya untuk ujian babak kedua adalah Sushi. Apa itu? Sushi? Sushi? Apa itu sushi? Masakan macam apa itu? Kau pernah dengar? Tidak. Aku harus bagaimana? Tak sedikit pun terbayang olehku. Mustahil bisa memasak masakan yang tak ku kenal. Sepertinya mereka kebingungan. Ya, wajar saja kalau mereka tidak tahu sushi, karena itu adalah masakan tradisional sebuah negara kepulauan kecil. Akan kuberikan petunjuk. Ayo coba, masuklah ke dalam sini. Kalian harus memasak di sini.
Aku sudah siapkan semua peralatan dan bahan dasar yang dibutuhkan. Dan nasi yang dibutuhkan untuk sushi juga sudah kusiapkan di sini. Lalu ini petunjuk yang terpenting. Biarpun yang kupesan sushi, tapi yang bisa masuk penilaianku hanya sushi kepal saja. Ayo kita mulai. Ujian ini akan berakhir setelah perutku kenyang. Selama itu kalian boleh membuat berapa banyak pun sushi yang kalian inginkan. Sushi kepal? Sushi kepal? Apa bisa dibuat hanya dengan nasi saja ya? Kalau dilihat dari alat-alatnya, sepertinya dibutuhkan juga bahan yang lain. Ini tugas yang mudah sekali. Oh iya. Bos buat apa ini? Aduh, caranya aku bingung sekali. Aku beruntung. Tidak kuduga masakan tradisional dari negeriku akan dipakai untuk ujian. Tapi kalau aku terlihat terlalu senang sekarang, nanti bisa ketahuan oleh peserta yang lain. Aku akan pura-pura tidak tahu dan lulus dengan mudah. Itu adalah cara yang paling mudah. Dia pasti tahu caranya. Sushi kepal ya. Biarpun bentuk masakan itu sudah sedikit terbayang, tapi aku sama sekali tidak tahu bahan apa yang dibutuhkan. Sushi kepal. Biarpun aku tidak tahu bentuk pastinya, sepertinya aku pernah membacanya. Benarkah? Kalau tidak salah, membuatnya dengan cara menambahkan daging ikan segar di nasi yang sudah dicampur dengan cuka dan bumbu lainnya. Ikan? Bagaimana kau ini? Kita kan di hutan. Jangan keras-keras. Ikan kan bisa juga didapatkan dari sungai atau kolam. Bodoh. Ikan! Dasar curang, mencuri pendengaran orang lain. Kalau bicara keras begitu, semua orang juga akan bisa dengar. Ternyata ada orang lain yang tahu juga selain aku. Kau beruntung ya, Gon. Kalau soal memancing ikan, kau ini jagonya. Kau ini memang licik, Benci. Bukankah yang digunakan untuk sushi itu biasanya adalah ikan laut? Justru karena itu akan jadi menarik. Aku bosan makan sushi yang biasa. Sushi seperti apa yang akan mereka buat? Aku sudah tidak sabar lagi, karena hari ini daripada sebagai penguji, aku lebih senang menilai mereka sebagai koki. Sebagai koki, itu kan bisa berbahaya. Apa? Tidak apa-apa. Semoga saja kebiasaan buruk Benci tidak sampai muncul. Aku pasti bisa. Nasi yang dikepal dan ditambah ikan segar pasti jadinya seperti ini. Nah, sudah jadi. Akulah peserta yang selesai paling pertama. Kuberi nama Leo Spesial. Ayo coba makan. Coba kau lihat. Mana bisa dimakan? Kamu tidak perlu dibuang seperti itu. Kenapa? Mau gugur ya? Cepat, kembali sana. Sial. Dengar ya, bentuk itu sangat penting. Kalau sampai bentuk sushi kepal itu tidak benar, selera untuk mencicipinya tidak akan muncul. Padahal aku tadi sudah yakin. Nah, selanjutnya aku. Masakanmu sama dengan peserta nomor 403. Ternyata setingkat dengan Leo Rio ya. Tabahkan hatimu, Gon. Apa katamu? Nah, bawa masakan kalian. Salah. Bukan. Hampir benar. Berikutnya. Salah. Sebenarnya seperti apa sushi itu sebenarnya? Aku harus tahu. Salah.
Ini adalah sushi buatanku dengan nasi dan koktail udang yang telah direndam dengan bumbu asam pedas. Sushi macam apa ini? Oh. Peserta berikutnya. Bagaimana ini? Belum ada satupun sushi yang bisa kucicipi. Apa kalian ingin membuatku mati kelaparan? Dasar semuanya peserta-peserta bodoh. Padahal aku sudah memberi banyak petunjuk lain. Karena aku tidak tahu bentuknya sama sekali, maka yang bisa kulakukan sekarang adalah menyimpulkan dari semua data yang kuketahui. Kalian boleh membuat berapa banyak pun. Bentuknya sangat penting. Kalau disimpulkan dari semua yang sudah dikatakan olehnya, maka sushi kepal itu bentuknya mungkin seperti kroket atau hamburger yang dibentuk dengan tangan. Dan biasanya dihidangkan dengan jumlah lebih dari satu. Lalu dilihat dari alat makan yang dipegang olehnya dan piring kecil berisi bumbu yang ada di depannya, maka sushi itu akan dicelupkan di cairan bumbu itu lalu dimakan. Itu berarti ukurannya kira-kira sebesar telur atau lebih kecil. Aku tahu. Ini dia. Kalian memasakmu juga sama dengan peserta yang pertama tadi. Kenapa kau begitu terpukul? Menyebalkan. Mereka semua sama saja. Bukan cuma ketelitian dan kecermatan yang kurang, tapi selera juga tidak punya. Akhirnya tiba giliranku. Bagaimana? Ini sushi bukan? Akhirnya muncul juga makanan yang kuinginkan. Coba ku makan. Tidak bisa. Rasanya tidak enak. Ulangi lagi. Apa katamu? Bukankah yang disebut dengan sushi kepal itu adalah nasi seukuran 1 kali suap yang dikepal dengan bentuk agak memanjang dan di atasnya diberi wasabi dan potongan ikan segar? Itu masakan yang mudah. Siapapun yang membuatnya pasti rasanya tidak berbeda. Begitu ya. Begitu ya. Celaka. Masakan yang mudah, siapapun yang membuat, rasanya tidak akan berbeda. Yang benar saja. Apa kau tahu? Untuk bisa mengepal sushi sampai benar-benar ahli dibutuhkan latihan lebih dari 10 tahun. Orang amatir sepertimu biarpun sudah membuat dengan bentuk yang mirip, tapi rasanya sangat berbeda seperti langit dan bumi. Dasar bodoh. Ya kalau begitu jangan jadikan sushi sebagai bahan ujian. Diam. Masih mau protes ya? Akan kubunuh kau. Berani-beraninya bicara seperti itu. Akhirnya kebiasaan buruk Menci muncul juga. Kalau dia sudah marah seperti itu, pasti semakin susah untuk memenuhi seleranya. Di dunia ini hanya ada beberapa orang koki saja yang bisa memuaskan selera Menci. Lihat saja. Untuk memasak dibutuhkan perasaan ya. Setelah marah-marah, perutku jadi semakin lapar saja. Peserta berikutnya, bawa masakannya. Ini masakanku. Coba dicicipi. Ya, Kasihan, belum tahu masakan aku kan. Gara-gara dia semua peserta jadi tahu cara memasaknya. Kalau begini terpaksa aku harus menilai dari segi rasa saja. Coba aku makan. Gagal. Kau mengepalnya terlalu kuat. Nasinya jadi keras dan tidak enak. Hei Menci, itu terlalu sulit. Hei, kau diam saja. Cara memotong ikannya sangat salah. Bentuk kepalanya salah. Sekali lagi. Mengepalnya terlalu lama. Panas tangan jadi menempel di ikan. Ini juga gagal. Ini juga harus diulang. Gagal. Maaf ya, perutku sudah kenyang. Sudah kenyang. Tidak adil. Lalu bagaimana jadinya ya? Karena itu, seperti yang sudah kukatakan, berarti tidak ada peserta yang lulus. Tahun depan datang lagi ya. Mana mungkin bisa begitu? Yang benar saja. Aku tidak bisa menerima keputusan wanita ini. Bagaimana jadinya dengan ujian hunter ini ya?
adalah masakan. Masakan? Walaupun usianya baru 21 tahun, dia sudah dikenal sebagai Menci, si gadis jenius nomor 1 di antara para hunter cita rasa. Dia adalah juri yang sangat sulit karena sangat mudah berubah perasaannya. Berhati-hatilah agar dia tidak sampai menjadi penghalang kalian. Tugas berikutnya untuk ujian babak kedua adalah sushi. Makanan apa ini? Ini juga apa? Makanan apa ini? Aku tidak suka. Apa ini? Kalian semua sama, tahu tidak? Ini coba. Maaf ya, perutku sudah kenyang. Yang benar saja, masa semua peserta tidak ada yang lulus? Bodoh sekali. Tidak mungkin, kenapa ujiannya berakhir seperti ini? Sudah aku bilang, biar saja begitu. Tinggal dilaporkan saja pada anggota dewan juri. Tidak mau, hasil sudah Kalau ditetapkan. sudah mengenai makanan, Menci benar-benar jadi keras kepala. Bu Hara, kamu jangan ikut-ikut ya. Ini bohong kan? Yang ditugasi untuk menguji kalian adalah aku. Ada yang keberatan? Yang benar saja. Iya benar, kenapa kita harus gagal hanya karena ujian masak seperti ini? Itu tidak adil. Aku tidak terima dengan keputusan ini. Wah, sepertinya ini akan menjadi masalah. Dengar ya, pokoknya keputusanku tidak akan berubah. Di tugas memasak ujian babak kedua ini tidak ada peserta yang lulus. Tunggu, dia cuma bercanda, jangan dianggap serius. Hei, apa yang kau lakukan? Kembalikan. Tapi aku harus ikut ujian hunter karena aku ingin bertemu dengan ayahku. Itu tidak adil. Sayang sekali kalau begitu. Tapi yang berhak untuk menentukan hasil ujian adalah aku, si penguji. Kau mengerti? Aku tanya, kau mengerti? Kalau begitu, Kak Menci tinggal bilang diadakan ujian sekali lagi. Begitu saja, itu kan mudah. Kalau kau bilang tidak, ya tidak. Ujian tahun ini sudah berakhir. Sudah, kalian pulang semua. Aku tak bisa menerimanya. Aku tak bisa menerima keputusanmu dan pulang begitu saja. Heh, kau ini jangan ikut-ikutan juga ya. Apa? Sudah aku bilang kan, kalian bisa berusaha lagi tahun depan. Jangan bercanda. Tujuanku bukanlah untuk menjadi koki atau juru masak, tapi jadi hunter. Bukan hanya itu. Aku ingin bisa menjadi seorang blacklist hunter. Aku tak bisa menerima keputusan hunter cita rasa rendahan. Hunter cita rasa rendahan? Iya benar. Kerjanya hanya makan makanan yang enak. Tapi dia mau disebut sebagai hunter. Kalau tidak salah dia Peserta nomor 255, Todo, si pegulat. Aku tak bisa mengakuimu sebagai seorang hunter. Sebagai seorang juri, tak bisa ku terima. Peserta yang lain pun pasti tak akan menerima. Tunggu, Bu Hara. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Kalau aku yang menangani, dia masih bisa selamat hanya dengan 2 atau 3 tulang yang patah. Tapi kalau Menci yang menangani, dia bisa jadi masakan. Masakan? Aku ingin sekali melihat dia jadi masakan. Aku malas berurusan dengan amatiran. Baiklah. Peserta nomor 255. Akan kubuat kau mengerti apa itu hunter cita rasa yang sebenarnya. Dan peserta yang lain, saksikan baik-baik sebagai oleh-oleh kalian. Tunggu sekitar 1 jam lagi ya. 1 jam? Cepat sekali. Dia sudah hilang. Sepertinya keadaan jadi berkembang ke arah yang tidak diduga. Aku jadi semakin tertarik. Bagaimana ini? Sepertinya dia telah mematikan handphonenya, Pak. Dia memang keras kepala. Keputusannya tak akan berubah kecuali karena satu alasan yang kuat. Tapi keputusannya tadi itu terlalu sepihak. Bukankah tujuan mata ujian memasak yang sebenarnya adalah untuk menguji kemampuan pengamatan dan juga kecermatan peserta? Disebut begitu pun, sekarang sudah tidak ada gunanya.
orang yang menjadi hunter itu kebanyakan adalah orang keras kepala atau berkepribadian aneh. Justru karena jurinya adalah orang yang seperti itu, sehingga ujian menjadi lebih sulit. Sebenarnya, saat muda dulu aku juga pernah menjadi penguji yang tidak mematuhi ketetapan dari asosiasi. Hanya saja dalam masalah ini, sepertinya Menci sendiri memiliki sedikit masalah. Masih baru. Habis kau. Hei, sebentar lagi waktu 1 jam akan berakhir kan? Maaf menunggu. Hah? Tadi kau bilang kau akan membawakan oleh-oleh, tapi dengan tangan kosong. Di mana kau taruh matamu? Lihat ini. Apa itu? Itu lumut, tapi berbeda dengan yang biasanya. Oh bocah, kau tahu banyak ya? Lumut? Itu... Ini bukan lumut biasa. Kalau lumut ini dicincang kecil-kecil lalu ditaburkan di atas nasi, rasanya sangat lezat. Nah, sekarang cicipi ini. Ayo. Mana mau aku makan lumut? Enak saja menyuruh orang makan lumut. Apa maumu? Kalau begitu biar aku yang makan ya. Mari makan semuanya. Jangan, Gon. Bagaimana kalau perutmu nanti sakit? Gon pasti bisa tahu mana yang bisa membuatnya sakit atau tidak. Pasti tidak enak kan? Sudah muntahkan saja, Gon. Jadi enak ya? Bagaimana ya? Yang mana? Ayo cepat tentukan. Enak atau tidak? Tapi aku baru pertama kali makan yang seperti ini. Aku hanya bisa bilang kalau ini adalah rasa yang aneh. Wajar kalau bocah sepertimu tidak mengerti. Itu adalah lumut yang tumbuh di tanduk beruang bertanduk yang sangat langka. Dan beruang bertanduk itu hanya hidup di tengah gunung di kedalaman rawa-rawa Numeru. Ini cita rasa idaman yang akan membuat air liur para penggemar makanan di seluruh dunia menetes. Dia hebat. Pantas dijuluki sebagai hunter cita rasa nomor 1. Tunggu dulu. Setengah dari peserta telah gugur di rawa-rawa itu. Tapi dia bisa masuk ke dalamnya cuma mengambil lumut. Juga tanpa terluka sedikit pun. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam dia kembali. Hebat juga dia ya. Kau sudah menyadari kehebatan hunter cita rasa yang sebenarnya? Kalau tidak makan lebih banyak lagi, aku tidak tahu rasanya. Jangan makan lagi dengan seenaknya. Apa kau tidak tahu betapa berharganya lumut ini? Aku tidak peduli apa itu yang kau sebut dengan rasa unik atau apapun. Tapi bagiku hunter cita rasa itu tak lebih dari orang yang hanya bisa bersenang-senang dan makan dengan mengatasnamakan hunter. Sepertinya kau benar-benar orang yang bodoh ya. Apa katamu? Kami juga tidak terima bila kami semua gugur gara-gara semua ini. Akan kupatahkan lehermu dan kubawa ke hadapan panitia agar mereka tahu kalau hunter cita rasa itu tidak pantas. Silahkan, lakukan sesukamu. Tunggu. Awas kau. Kau lumayan kuat ya. Kalau begitu, sekarang aku pun tak akan segan-segan. Bu Hara, tidak perlu meladeni dia. Ini menarik. Hanya dengan kemampuan itu kau mau menjadi seorang blacklist hunter? Kau ini jangan mimpi ya. Wajar saja kalau seorang calon hunter punya kemampuan bela diri. Tidak peduli apakah dia akan menjadi hunter atau apapun. Kalau mau jadi hunter, mau tidak mau harus punya kemampuan. Nona Menci, sudah cukup kan? Kelihatannya sudah tidak ada lagi peserta yang meragukan kemampuan Nona Menci sebagai penguji. Tapi ada yang ingin saya katakan. Mungkin saja tidak berhak mengatakannya, tapi... Kalau begitu kau diam saja. Apapun kata orang,
aku tidak akan mengubah keputusan ujian. Dengar ya, yang ingin kunilai dari ujian ini bukanlah sekedar kekuatan fisik saja. Tapi aku ingin menguji apakah kalian memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang tidak diketahui. Tapi Mensi, tetap saja sepertinya terlalu berlebihan kalau tak ada satu peserta pun yang lulus. Lihat itu. Wah. Simbol hunter. Ketua. Tumben ketua hadir sendiri di tempat ujian. Aku tidak tahu siapa kakek itu. Menci memanggilnya ketua. Itu berarti Hebat sekali ya dia. Bisa melompat tinggi. Iya. Seperti apa tulang kaki yang dimilikinya? salam dariku, Ketua Netero. Ketua Dewan Juri, penanggung jawab tertinggi dalam ujian Hunter. Jadi dia itu orang penting ya? Pantas saja, hebat. Biarpun disebut penanggung jawab, tapi aku bekerja di balik layar. Tugasku adalah membereskan masalah seperti yang terjadi, Menci. Iya. Menci yang begitu galak saja masih gugup. Itu menunjukkan betapa hebatnya orang itu. Bisa dibilang dia adalah dewa penolong yang akan menyelamatkan kita, para peserta di saat seperti ini. Bukankah dengan tugas memasuki ujian babak kedua tadi, kau bermaksud untuk menguji keberanian para peserta untuk mencoba hal yang tidak diketahui? Iya benar, tujuanku adalah untuk menguji hal itu. Karena itulah aku mengajukan ujian dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tetapi bagaimana? Tidak. Apakah sampai saat waktu ujian berakhir, kau menganggap tidak ada satupun peserta yang cukup layak untuk lulus, sehingga kau memutuskan untuk tidak meluluskan semuanya? Tidak, hanya saja tadi aku marah karena ada peserta ujian yang merendahkan masakan yang diujikan. Dan masalah semakin bertambah, karena seluruh peserta jadi mengetahui cara membuat masakan itu. Dan itu membuatku semakin marah. Lalu karena aku naik darah, perutku jadi kenyang. Itu artinya, kau sendiri telah mengakui kalau kau juga kurang berhati-hati sebagai seorang penguji. Iya, kalau sudah mengenai makanan, aku lupa segalanya. Aku gagal sebagai penguji. Maaf. Oh, kau memang gadis jujur. Sebagai seorang penguji, kau pun bermasalah. Tapi, sebagai seorang hunter cita rasa nomor 1, wajar kalau kau melupakan segalanya. Itu untuk membuktikan kecintaanmu pada masakan. Ketua. Baiklah, begini saja. Kuputuskan untuk mengadakan ujian ulang. Dan Menci, kuizinkan untuk menjadi pengujinya. Tapi sebagai gantinya, kau harus bekerja sama dan mengganti mata ujiannya. Bagaimana? Apa kau bersedia? Dengan cara itu, semua peserta pasti akan lebih bisa menerimanya. Aku sempat khawatir bagaimana jadinya ujian ini. Tapi yang akan diujikan masih tetap mengenai masakan. Kita tidak boleh lengah. Jadi ujiannya diulang ya? Syukurlah kalau begitu, Gon. Iya. Itu memang sudah semestinya. Lalu? Apa yang harus diujikan berikutnya? Oh iya, apa ya? Kalau begitu, mata ujiannya telur rebus. Asik. Apalagi maunya? Ketua, maukah Anda membawa kami sampai ke gunung itu? Begitu ya, itu masalah yang mudah. Kalau begini, apapun yang terjadi, aku harus lulus. Kita sampai. Apa itu? Apa ya? Iya. Ada apa? Ada apa di bawah sana? Tenanglah. Yang ada di bawah itu sungai yang sangat dalam. Aku pergi dulu ya. Di Gunung Mafutatsu ini, hidup burung Kumawasi. Dia sedang pergi untuk mengambil telurnya. Untuk melindungi telurnya dari binatang buas di daratan,
Kumawasi membentangkan benang yang sangat kuat di tengah jurang dan menggantungkan telurnya di situ. Ambil satu buah telur Kumawasi dan kembali ke atas. Dengan telur ini buatlah telur rebus. Oh. Tapi berhati-hatilah. Itu sungai yang alirannya sangat deras. Kalau sampai terjatuh, bisa hanyut sampai ke laut yang letaknya berpuluh-puluh kilo. Enak saja. Mana mungkin bisa semudah itu mengambil telur dari tempat yang sangat tinggi? Syukurlah. Aku sudah menunggu-nunggu yang seperti ini. Ujian seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan masakan tradisional. Setuju. Aku duluan. Aku juga. Sisanya bagaimana? Kalian menyerah ya? Untuk berhenti pun dibutuhkan keberanian. Tahun depan masih ada ujian. Aku juga turun. Telur ini untukku. Hei, awas! Aku mau Kumawasi datang. Tolong aku. Gon, apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Oh. Ternyata anak itu unik juga ya. Seperti biasa, kau selalu memaksakan diri. Aku tidak apa-apa kan? Waktu pengumpulan bahan sudah selesai. Ayo perlihatkan telur yang telah kalian dapatkan. Jangan marah ya. Sekarang telurmu untukku. Orang itu tidak bisa dimaafkan. Tenang saja. Mana dia? Ini telurnya. Kapan kamu mengambilnya? Ternyata kau ini hebat juga bocah kecil. Tapi kenapa di tengah ujian kau menolong peserta nomor 255? Itu karena dia berteriak minta tolong. Jadi cuma karena itu. Sebenarnya kau ini baik hati atau bodoh? Anak ini memang nakal. Masih terlalu cepat untuk merasa senang. Ujian masih belum selesai. Setelah ini kalian harus membuat telur rebus dengan telur yang kalian ambil. Ku beritahu ya, telur rebus itu pun termasuk masakan yang sulit. Waktu merebus adalah kunci yang terpenting. Telur burung Kumawasi belum tentu bisa direbus dalam waktu yang sama seperti telur biasa. Kalau terlalu lama direbus, kita tidak tahu seperti apa nanti rasanya. Kalau setengah matang juga tidak lulus. Sepertinya sudah cukup. Tidak, sebentar lagi. Waktu merebus telur yang biasa saja aku tidak tahu. Oh. Barusan dia mengatakan Itu berarti ini saja. Ya. Ambil. Sudah matang. Ya. Dasar, semuanya jadi tahu kan? Ini adalah telur yang biasanya. Lalu ini adalah telur burung Kumawasi. Nah, coba bandingkan rasanya. Wah, lezat ya. Wah, enak sekali. Ya. Telur burung ini jauh lebih lezat ya. Rasanya yang mantap, seakan-akan telur ini meleleh di lidah. Aku seperti bisa merasakan semangat hidup Kumawasi yang sesungguhnya. Iya, aku belum pernah makan telur selezat ini. Tidak sia-sia aku pertaruhkan nyawa untuk mengambil telur ini. Kalau yang ini aku merasakan kelezatannya, nasi jamuran tadi tidak. Bukan jamuran, tapi lumut tanduk. Sudah ku bilang itu adalah rasa yang unik. Hah? Untuk Pak Todo, ini ku beri setengah. Iya. Lezat juga. Aku baru tahu di dunia ini ada makanan selezat ini ya. Keharuan dan kegembiraan tidak terkira yang dirasakan saat menemukan sesuatu yang lezat dan tidak pernah dinikmati oleh seorang pun. Mungkin itu sama dengan yang dirasakan saat bisa menangkap penjahat yang terkenal ataupun harta karun. Karena itu kupertaruhkan jiwaku untuk menjadi hunter cita rasa. Tahun depan aku akan datang lagi. Wah, hebat. Aku ini kan seorang hunter cita rasa yang jenius. Aku harus tunjukkan kemampuanku sebagai penguji. Nah, Ketua Netero? Ya. Peserta yang lulus di ujian babak kedua, 42 orang. Ujian memasak menci, selesai! Kita lulus!
ujian babak kedua berhasil selesai dengan lancar. Ini pun berkat Pak Ketua. Sepertinya tahun ini terkumpul banyak peserta pemula yang penuh harapan. Seperti apa ya jadinya? Ya, ujian masih baru dimulai. Aku tak sabar ingin tahu berapa peserta yang akan tersisa. Apa kau dengar?